Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang review jurnal viskositas untuk menyelesaikan tugas dari Bapak Sandri Kesuma, STMSI. Pertama-tama perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada saya, Diva Arata Nabila, dan rekan saya ada Helen Adi Kurnia, Yasmin Amalia Salwa, dan Amina Ali Hamid. Judul dari jurnal yang kami pakai pada presentasi kali ini yaitu Rancang Bangun Alat Uji Kelayakan Pelumas Kendaraan Bermotor Berbasis Mikrokontroler. Dengan penulis Teguh Febrianto, Sukiswo Supeni Edi, dan Sunarno. Pada tahun 2013 dan jumlah halamannya sebanyak 5 halaman. Abstrak di sini jurnal yang berjudul Rancang Bangun Alat Uji Kelayakan Pelumas Kendaraan Bermotor Berbasis Mikrokontroler langsung membahas tentang viskositas pada indikator penting untuk mengetahui kondisi pelumas. Pada jurnal ini, viskositas diukur menggunakan metode bola jatuh. Rancang bangun alat ini menggunakan motor DC dengan rotary encoder, mikrokontroler, dan LCD. Pengambilan data digunakan oli baru dan oli bekas dengan kode kekentalan SAE 20W. Dari penelitian alat uji kelayakan pelumas kendaraan bermotor berbasis mikrokontroler dapat didapatkan hasil berupa viskometer rotasi dengan tampilan LCD yang sudah dapat membedakan viskositasi dari oli baru dan oli bekas dalam tampilan AK. Abstrak yang disajikan penulis di sini menggunakan dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dan secara keseluruhan, isi dari abstrak yang dibahas ini langsung membahas secara langsung hasil penelitiannya. Begitu penjelasan dari saya. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang pendahuluan. Salah satu hal yang penting untuk menentukan pilihan menggunakan oli adalah viskositas. Parameter ini biasanya sudah tercantum pada masing-masing kemasan oli dengan kode SAE. Jika kekentalan oli yang digunakan kurang tepat, maka akan berakibat fatal untuk kondisi mesin. Viskositas pelumas dapat ditentukan secara kuantitatif dengan besaran yang disebut dengan koefisien viskositas. Banyak cara yang telah digunakan untuk mengukur viskositas pelumas, yaitu model viskometer peluru jatuh, tabung atau pipa kapiler, dan sistem rotasi. Viskometer rotasi, silinder sesumbu dibuat berdasarkan dua standar, yaitu sistem Stirling di mana silinder bagian dalam berputar dengan silinder bagian luar diam, dan sistem Cote di mana silinder bagian luar yang diputar sedangkan bagian dalam silinder diam. Fluida yang akan diukur ditempatkan pada celah di antara kedua silinder. Dari beberapa metode tersebut dibuat sebuah alat praktis dan mudah digunakan untuk mengetahui viskositas adalah viskometer rotasi berbasis mikrokontroler. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian metodenya. Di bagian metode ini yaitu terdapat cara kerja viskositas pada oli, yang dimana cara kerjanya yaitu sistem mekanismenya terdiri dari dua buah silinder sesumbu, di mana silinder bagian dalam diputar menggunakan motor DC dan silinder luar dijaga agar dalam keadaan diam. Oli yang akan diukur diletakkan pada celah di antara kedua silinder tersebut. Adapun mekanisme penelitian meliputi pembuatan alat, baik hardware maupun software. Hardware meliputi Sysmin Atmega 16 sebagai pengendalinya, rangkaian motor DC sebagai sensor geraknya, dan untuk tampilan hasil pembacaan digunakan untuk LCD. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang hasil dan pembahasan. Pada jurnal dijelaskan pada pengambilan data diperoleh dua data, yaitu kondisi tanpa beban dan kondisi rata-rata keseluruhan. Pada kondisi tanpa beban, dilakukan pengambilan data pada saat alat tanpa beban atau belum diberi sampel. Ini bertujuan untuk mengetahui kondisi awal alat. Dari hasil pengujian alat tanpa sampel, nilai rata-rata untuk setiap data yang didapat adalah viskositas sebesar 0 centipoise, frekuensi sebesar 30,28 Hz, dan arus sebesar 0,088 meter ampere. Data yang didapat cenderung konstan, meskipun ada sedikit fluktuasi, tetapi tidak terlalu signifikan. Selanjutnya, kondisi rata-rata keseluruhan. Alat dicoba menggunakan sampel untuk mengetahui kemampuan alat jika digunakan untuk mengukur beberapa variasi viskositas. Variasi viskositas didapat dari percampuran antara oli baru dan oli bekas dengan variasi percampuran. Selanjutnya, pada pembahasan didapatkan beberapa poin-poin pembahasan, yaitu sebagai berikut. Desain pembuatan alat ini adalah membuat alat berupa dua buah silinder, di mana salah satu silinder berputar dan yang lainnya diam. Putaran dari silinder dihitung dengan sensor kecepatan, kemudian diolah oleh chip mikrokontroler ke dalam persamaan yang telah diupload ke dalam chip tersebut. Selain kecepatan, arus yang mengalir pada motor DC juga dihitung menggunakan sensor arus. Setelah diolah pada mikrokontroler, kemudian ditampilkan pada display berupa LCD. Selanjutnya, sebelum alat ini digunakan untuk mengambil data, ada beberapa proses yang harus dilakukan, yaitu mengetahui kestabilan putaran motor. Kestabilan putaran motor DC ini akan mempengaruhi hasil akhir dari pengambilan data. Data utama yang nantinya akan didapat adalah dari putaran motor DC. Putaran motor DC ini membutuhkan suplai tegangan dari regulator tegangan. Agar data yang didapatkan maksimal, maka sumber tegangan harus stabil. Jika tegangan stabil, maka putaran motor DC juga akan stabil. Tegangan kerja yang dibutuhkan juga harus sesuai. Jika tegangan yang masuk ke motor DC kurang, hasilnya juga tidak maksimal. Kondisi motor DC juga harus dalam kondisi yang baik. Jika menggunakan motor DC yang kurang bagus, hasilnya tidak akan sesuai harapan. Untuk besarnya arus didapat dari shunt resistor yang dipasang pada rangkaian motor DC. Poros yang tersambung dengan silinder dalam dibuat sependek mungkin agar lebih stabil. Selanjutnya, saat alat digunakan untuk mengambil data tanpa beban atau tanpa sampel, hasil yang didapat sudah cukup stabil. Hanya saja, nilai frekuensi dan arus masih sedikit fluktuasi. Hal ini disebabkan regulator tegangan masih kurang baik. Sumber yang digunakan adalah sumber tegangan, bukan sumber arus. Jadi saat tegangan yang masuk ke jaringan kurang stabil, maka arus yang terjadi juga kurang stabil. Begitu juga putaran motor DC. Namun alat ini sudah dapat membedakan viskositas dari oli baru dan oli bekas. Alat ini memang belum dikalibrasi karena untuk dapat dikalibrasi alat ini mempunyai banyak tahapan. Namun untuk waktu yang terbatas, alat ini sudah dapat digunakan. Hasil dari alat ini masih berupa asumsi bahwa oli dalam keadaan standar jika data yang didapat berada pada range pada tabel perkiraan viskositas cairan pada suhu ruang. Sehingga dapat disimpulkan dari jurnal ini bahwa dari penelitian ini didapatkan hasil berupa viskometer rotasi dengan tampilan LCD. Kemampuan alat ini dapat membedakan viskositas dari oli baru dan oli bekas dalam tampilan angka. Namun demikian, pada alat ini masih perlu dilakukan kalibrasi lebih lanjut untuk dapat menunjukkan hasil yang lebih akurat sesuai dengan standar yang ada. Sehingga diharapkan adanya penelitian lanjutan untuk menyempurnakan alat dengan menambah sensor yang dipakai, sehingga didapat hasil sesuai standar. Sekian review jurnal dari kelompok kami. Maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.